Akhirnya yang ditunggu-tunggu ya teman-teman semuanya ya. Akhirnya mel-mel yang beberapa hari ini ya begitu kita dibuat bengong gitu ya dengan kesaksian dan di video ini dia nongol dan dia memberikan kesaksian. Coba langsung aja kita lihat bagaimana kesaksian dia ya. Malam itu Anda bersama Eki, sang Iya. korban, dan juga Vina berarti Iya ya? Bu, iya. Bisa diceritakan lengkapnya Iya. seperti apa? Jadi tuh sorenya, sebelum kejadian sorenya si Eki nelpon. Si Eki ngomong, Kang, ada acara nggak malam ini? Saya bilang nggak ada. Kenapa dek? Nanti malam kita jalan, dia bilang begitu kan. Saya lagi ada masalah sama Egi, tapi saya nggak berpikir jauh. Maksudnya saya nggak berpikir jauh itu, saya nggak berpikir kalau si bakal terjadi pembunuhan itu, saya nggak berpikir situ, paling masalah anak-anak lah, saya bilang begitu kan dalam hati. Ya enggak ada, ya sudah Kang, nanti malam kita janjian tempat biasa di taman ya. Jadi habis itu sudah jam 8 malam saya yang nelpon Eki, dek jadi apa enggak? Kalau misalnya enggak jadi, ya Kang mau lanjut lagi nih kerja. Bilangnya si Eki, jadi Bang, setelah ini kita jemput Pina dulu. Ya itu jemput Pina. Tapi saya sambil bercanda sama Eki, kalau jemput Pina ya bawa temennya lah dek, si Linda, maksud saya gitu kan Bu. Linda Akhirnya temannya Vina? kami jemput tuh si Linda. Iya betul. Kan sambil bercanda saya ngomong sama si Ade Eki, masa iya kamu jalan sama Pina Akang sendiri jadi obat nyamuk. Saat itu obrolan saya begitu. Nah habis itu dijemput, ketemu sudah kami di titik itu. Awalnya masih bicara-bicara aja, belum ada bicara yang masalah si Eki ini bermasalah sama Egi, nggak tahu cerita masalahnya. Maksudnya pas sore itu aja dia ngomong. Akhirnya kami jalan-jalan kami mampir nih di warung. Saya bilang beli minum dulu lah dek, saya bilang begitu kan. Akhirnya kami mampir nih di warung, beli minum. Habis beli minum, pas kami beli minum itu si Pina ini rencananya mau ikut saya, karena gimana geragatnya Pina itu kayak gimana ya, kayak gelisah gitu lah Bu. Kenapa? Sempat cerita nggak gelisah kenapa? Nggak sempat cerita. Nggak lama beberapa menit kemudian lewatlah 3 motor, teriakin si Eki. Bu, cuma si Eki ini ngomong, Kang, itu nah temannya si Egi. Saya ini belum tahu Egi itu yang mana. Sudah saya bilang nggak apa-apa dek, kita lanjut aja jalan. Saya bilang begitu. Nah akhirnya kami jalan. Kami sempat singgit di jalan, putar-putar. Habis putar-putar, memang kan pada malam itu kan rame Bu, pas posisi malam minggu kan. Jam berapa itu persisnya? Ya sekitar jam 9-an Bu, jam 9 setengah 10-an kami jalan itu. Oke. Nah habis itu kami mampir di Taman Sumber. Titik terakhir kami kan di taman itu belum terpisah kami Bu. Setelah jam 11, hampir jam 11-an lah. Pina itu ngomong, dia ngomong, Lin kita pulang yuk katanya. Oh soalnya sudah mau malam juga nih, dia bilang begitu kan. Ya habis itu saya bilang ya terserah lah, kalau gitu mau pulang ayo saya antar. Akhirnya kami putar nih, kami putar arah menuju sudah pulang ini, sudah arah menuju pulang. Di situ di pertengahan jalan saya ngomong sama si Eki, saya teriakin kan si Eki, dek nanti mampir dulu sebentar beli bensin karena bensin motor Akang ini mau habis. Di situ Anda berpisah dengan Eki dan Vina? Nah di situ sudah waktunya, pas sudah saya mampir sehingga beli bensin, di situ sudah kita berpisah, sudah si Eki ini ngelewatin saya. Anda sama Linda? Iya sama Linda Bu. Oke, lalu? Nah setelah itu kami isi bensin itu si Eki ngelewatin kami sama si Pina. Terus saya bilang sama si Lina, loh kok si Eki sama Pina kok ngeliat kok nggak berhenti kok terus sama gitu kan. Coba kamu chat aja, saya bilang begitu. Pada saat itu kan kami masih pakai BBM Bu. Ya jadi langsung ke TKP itu di SMP 11 itu saya taruh motor situ. Saya taruh motor karena kan ada yang saya lihat tuh. Di antara beberapa orang masuk gang itu ada yang saya lihat. Jadi saya taruh motor. Di saat itu ada warung Bu. Warung itu nggak besar sih. Lokasi itu di Gang Bakti 1 Bu.
pas depannya SMP itu kan ada gang masuk ke dalam tuh. Heeh. Yang Di Anda lihat saat itu belakangnya apa? yang awalnya saya lihat tuh kan saya pertama itu ngajakin yang punya warung tuh, yang mas-mas di situ, ayo mas temenin saya masuk ke dalam, tapi dia nggak berani. Heeh, kemudian? Ya karena dia nggak berani, ya udah saya nggak berpikir yang panjang-panjang ya, saya langsung masuk aja ke dalam. Ibaratnya saya ngendap-ngendap ke dalam. Mhm. Nah, di situ sudah rame bu, di belakang gudang itu sudah rame, Ada berapa orang yang Anda lihat? sudah ada pemukulan. Wow. Kalau berapa orang itu ada sekitar 10 lebih lah bu, Heeh. lebih daripada 10 yang pastinya. Saya nggak ngitung kan pada saat itu, yang saya lihat kan si Eki ini dipukul. Yang pertama dipukul kan Eki bu, disiksanya itu Eki. Mhm. Nah, sempat saya mau maju, tapi saya ini takut juga bu, saya mau maju nih karena posisi saya sendirian. Anda kenapa Nggak tidak ada juga melaporkan saya ke orang di sekitar? nggak ada. Pada saat itu sepi memang bu, Oke. nggak ada sama sekali orang. Kemudian yang terjadi setelah Eki dipukul, apa yang terjadi dengan Vina? Setelah Eki dipukul, Eki sudah saya lihat juga sudah nggak bergerak kayaknya dia itu. Baru udah lama si Pina ini yang disiksa. Itu berlangsung Pina berapa disiksa lama? ada kalau sejaman bu, Satu kurang jam. lebih sejaman. Oke. Anda ingat jam berapa? Saya sudah nggak ingat jam, sudah nggak. Oke. Pokoknya pikiran saya sudah nggak karuan sudah pada malam itu. Nggak ada yang berpikir harus begini begitu, nggak ada, sudah mereka mau keluar tuh saya langsung lari. Mereka mau keluar dari lahan kosong, Anda lari kemudian? Nah saya lari, keluar sudah yang pertama itu, yang keluar tuh berapa motor aja ya bu. Pinanya sama Eki ini belum dibawa nih. Mungkin dia ngecek atau apa saya nggak tahu, dia pergi keluar. Baru si Eki sama Pina ini dibawa juga. Bagaimana cara Saat itu membawanya? digonjeng 3 bu. Jadi Pina ditaruh di tengah sambil ditutup mukanya itu sama jaket. Itu kondisinya udah nggak sadar? Bergerak atau tidak? Udah nggak ada pergerakan sudah. Oke. Kemudian? Nah, saya langsung ambil motor juga. Saya ngikutin dari depan, tapi jaraknya saya sama mereka itu agak lumayan jauh lah bu. Yang pastinya saya ngelihatnya pertama itu dia tuh di bawah jembatan. Nah, sempat di bawah jembatan, habis bawah jembatan entah kenapa langsung dibawa naik ke atas. Nah di atas itu sudah baru terakhir dibuangnya si Eki sama Pina. Ada bu. Termasuk Saka Tatal? Saka Tatal ada. Oh. Anda mengenali, Anda bisa mempertanggungjawabkan pernyataan Anda ini, Mas? Saya bisa saya mempertanggungjawabkan bu. Saka Tatal, terus yang saya tahu itu si Ucok. Entah siapa namanya panggilannya di geng motor saya kan nggak tahu, karena saya kan pribadinya cuma kenal Eki aja. Sampai akhirnya apa yang terjadi ketika sudah ditaruh di jalan itu? Setelah ditaruh si Eki sama si Pina di jalan itu, mereka ini langsung pergi bu, tapi nggak semuanya pergi. Kayak seperti udah kayak gimana sih ya, kayak sudah dibagi-bagi lah tugasnya, mereka ini harus kemana-mana gitu kan. Nah, akhirnya mereka pergi sepi, saya datangin menghampiri pertama saya nampir itu si Eki. Saya pikir kan Eki ini ada pergerakan atau ibaratnya masih apakah Eki ini masih. Ya, jadi seperti itu ya bro ya. Bagaimana teman-teman semuanya? Begitu detailnya ya si Mel ini menceritakan. Cuma kurangnya dia menceritakan masalah hohoyeknya si hohoyek perkawasannya ya. Dia sedetail itu ya, mulai dari dia mengendap-endap, berani banget dia ya. Jadi dengan beberapa orang, seandainya membayangkan ya di situ ada sekitar 10 orang begitu ya. Lebih katanya begitu ya. Tapi terdapat kok ada 8 orang, tambah Peggy 9 orang, 1 orang, 2 orang itu siapa ya kira-kira ya? Jadi bingung juga. Begitu detailnya ya. Dan ini pasti harus dipertanggungjawabkan ya. Karena ketika bersaksi bohong pasti kena delik, kena pasal kan gitu kan ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya. Sudah menyimak video ini, keren banget. Si Mel ya. Kita ketemu lagi, bagaimana teman-teman semuanya, ditulis saja di kolom komentar ya pendapat kalian semuanya ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru dan juga lebih heboh. Salam sehat untuk kalian semuanya. Yo yo yo.